Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman bersama Advent Vision Media Ministry. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita berjumpa kembali dalam program Kerinduan Segala Zaman, suatu program yang membahas khusus tentang buku Kerinduan Segala Zaman, yaitu suatu buku yang telah diilhamkan Tuhan dan telah terdaftar di Library of Congress sebagai buku tentang Yesus yang telah menjadi favorit. Dan dengan buku ini hidup banyak sekali orang telah diubahkan. Kami berharap pendengar pun akan diubahkan menjadi seperti Yesus yang kita kasih itu. Saat ini kita akan membahas lanjutan dari bab 74 Getsemani. Bersama dengan saya telah hadir narasumber kita kali ini dengan Pendeta Gerald Korengkeng. Shalom Pendeta Gerald. Shalom. Demikian juga saya ditemani Dr. Alvin Rantung. Shalom Dr. Alvin. Shalom Dr. Grace. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, jika saudara memiliki komentar atau permohonan untuk kami doakan, boleh melayangkan SMS ke nomor 0877 16161637. Saudara boleh mengirimkan komentar atau permohonan untuk kami doakan. Baiklah, mari kita serahkan waktu ini untuk ringkasan bab 74. Silakan Pendeta Gerald. Baik saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita pada pasal ke-74 yang berjudul Getsemani, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Ya Tuhan kami di sorga, kami rindu mendapatkan kekuatan rohani lewat firman-Mu dan buku Kerinduan Segala Zaman. Biarlah Roh Kudus ada, hadir bersama-sama dengan kami ketika kami mendengarkannya. Tuhan pimpin kami, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, di mana saja Anda berada, kita akan melanjutkan pembahasan pada pasal ke-74 yang berjudul Getsemani. Pasal ini didasarkan di dalam firman Tuhan, di dalam buku Matius pasalnya yang ke-26, ayat 36 sampai 56, dan juga buku Markus pasalnya yang ke-14, ayat 32 sampai ayatnya yang ke-50. Dan kitab Injil lainnya di dalam Lukas pasalnya yang ke-22, ayat 39 sampai 53, dan Yohanes pasalnya yang ke-18 ayat 1 sampai yang ke-12. Saudaraku yang kekasih, 3 kali yaitu Yesus mengucapkan doa. 3 kali kemanusiaan telah mengunjurkan surut dari pengorbanan yang terakhir yang paling hebat itu. Tetapi sekarang sejarah umat manusia terbayang di hadapan penebus dunia, yaitu Yesus Kristus. Ia melihat bahwa para pelanggar hukum, jika dibiarkan sendirian, mesti binasa. Saudaraku yang kekasih, Yesus harus menghadapinya. Yesus harus mengambil cara ini. Doanya sekarang hanya menyampaikan penyerahan. Jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Itulah doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Oleh karena dia melihat pergumulan dosa yang mengakibatkan manusia harus jatuh dan binasa sekaligus menderita. Dan saat ini Yesus harus mengambil cara demikian. Setelah Yesus mengambil keputusan ini, ia terjatuh dalam keadaan hampir mati ke tanah, yang daripadanya ia baru berdiri sedikit. Di manakah sekarang murid-muridnya? Untuk menaruh tangan dan lemah lembut di bawah kepala guru yang mulai lemah. Saudara tahu, murid-muridnya yang dia kasihi, Yohanes, Petrus, dan Yakobus, mereka hanya tertidur. Mereka tidak mendoakan guru mereka. Saudaraku yang kekasih, dalam hal ini, Allah juga di sorga melihat anaknya menderita. Malaikat-malaikat di sorga juga memandang derita juru selamat, yaitu Yesus. Mereka melihat Tuhan mereka dikelilingi oleh banyak sekali tentara setan. Keadaannya dibebani dengan suatu kengerian yang menakutkan dan gaib. Di sorga sunyi senyap, saudara. Tidak ada kecapi yang dipetik. Hanya mereka melihat anak manusia, yaitu Yesus, harus menderita dan mengambil keputusan di Taman Getsemani. Tidak ada jalan kelepasan yang didapat oleh Yesus dari Allah.
dalam krisis yang dahsyat ini, ketika segala sesuatu berada dalam pertaruhan, ketika cawan yang sukar dipahami itu bergetar pada tangan si penderita, saudara, satu kejadian luar biasa terjadi. Langit pun terbuka, suatu terang bersinar di tengah kegelapan saat krisis yang hebat, dan malaikat-malaikat yang berkuasa berdiri di hadapan Allah, yang menempati kedudukan yang daripadanya setan jatuh, datang ke sisi Kristus. Saudaraku, malaikat itu datang bukannya untuk mengambil cawan itu dari tangan Kristus, melainkan hendak menguatkan dia untuk meminumnya, karena inilah keputusannya, dan hanya cara inilah yang boleh dilakukan oleh Yesus untuk menjadi juru selamat bagi umatnya. Dengan jaminan kasih Bapa, Ia datang hendak memberikan kuasa pemohon manusia ilahi. Ia mengalihkan perhatian kepada langit yang terbuka dan mengarahkan kepadanya tentang jiwa-jiwa yang diselamatkan sebagai akibat penderitaannya. Saudaraku yang kekasih, Yesus yang kita sembah memastikan kepada dunia dan kepada Bapanya lebih besar dan lebih berkuasa dari setan. Kenapa, saudara? Karena setan tahu Yesus akan menyerah. Yesus akan tidak melakukannya supaya dunia ini menjadi miliknya. Tetapi tidak. Kerajaan dunia akan menjadi milik Allah, menjadi milik Kristus, oleh karena harus dikalahkan dengan cara Yesus mati di kayu salib. Saudaraku yang kekasih, sengsara Kristus tidak berhenti. Tetapi perasaan tertekan dan perasaan putus asa hilang daripadanya. Kenapa? Karena damai dan ketenangan dan tentram dari sorga terhadap Yesus ada bersinar di wajahnya. Ia menanggung semua yang tidak pernah dapat ditanggung oleh manusia, karena ia telah merasai penderitaan kematian bagi setiap manusia. Saudara-saudara, ketika murid-murid yang sedang tertidur tiba-tiba dijagakan oleh terang yang mengelilingi juru selamat, mereka melihat satu fenomena di mana malaikat-malaikat tunduk pada guru mereka yang sementara merasakan kesedihan. Mereka melihat malaikat itu mengangkat kepala juru selamat pada dadanya dan menunjuk ke sorga. Mereka mendengar suaranya bagaikan musik yang merdu, mengucapkan perkataan penghiburan dan pengharapan. Murid-murid teringat ketika Yesus dipermuliakan di atas gunung. Mereka teringat bagaimana Yesus diselubungi dengan kemuliaan di bait suci. Sekarang kemuliaan yang sama dinyatakan kepada Yesus ketika berada di Taman Getsemani, ketika harus mengambil keputusan yang luar biasa. Sambil memandang Yesus dengan sedihnya, Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah." Pada saat ia mengucapkan perkataan ini, ia mendengar langkah kaki orang banyak yang sedang mencari dia dan berkata, "Bangunlah kamu, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Saudaraku yang kekasih, derita yang baru saja dirasakan oleh Yesus, kelihatannya Yesus sementara melangkah, mau berjumpa dengan apa yang akan dirasakan Yesus. Sambil berdiri di muka murid-murid, ia berkata, "Siapakah yang kamu cari?" Mereka menjawab, "Yesus orang Nazaret." Yesus menjawab, "Akulah dia." Ketika perkataan ini diucapkan, malaikat-malaikat yang tadinya melayani Yesus berpindah di antara dia dan orang banyak. Saudaraku yang kasih, suatu terang ilahi menerangi wajah Yesus, dan suatu rupa seperti burung merpati menaungi dia, dan adanya oleh kemuliaan ilahi, dan orang banyak ingin membunuhnya, sudah bersiap-siap berdiri di depannya. Saudaraku yang kekasih, tapi Yesus tidak mau meluputkan diri. Ia hanya tinggal tetap. Kenapa? Karena dia mau menebus saudara dan saya. Orang banyak yang datang, serdadu-serdadu Romawi, imam-imam, beserta Yudas pun yang mau menyerahkan dirinya datang. Saudara, kita tahu ceritanya. Di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Injil, Yudas menyerahkannya dengan cara dia memberikan kode bahwa di mana atau siapa yang dia mau cium, dialah Yesus Kristus atau Mesias. Saudara, hal ini terjadi. Dan kalau kita baca di dalam firman Tuhan, Yesus diserahkan. Tetapi dengan cara iman, dengan cara dia berserah kepada Tuhan, maka Yesus sendiri maju untuk datang
menjadikan dirinya mati buat kita, diserahkan untuk kita. Ya, memang murid-muridnya sangat sedih, tetapi hanya dengan cara ini dia bisa menjadi penebus dan menyelamatkan umatnya. Saudaraku yang kekasih, kita boleh menikmati berkat ini selanjutnya di dalam firman Tuhan. Tuhan dimuliakan. Terima kasih Pendeta Gerald. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, Yesus yang ajaib rela untuk ditinggalkan sendirian, dikhianati, dipersalahkan oleh karena Yesus mengasihi saudara dan saya. Tidakkah kita akan mengasihi Dia yang sudah sangat mengasihi kita? Kami berharap pendengar terus mendapatkan berkat melalui pembahasan bab 74 buku Kerinduan Segala Zaman. Jika saudara memiliki komentar atau permohonan untuk kami doakan, bahkan jika saudara ingin memiliki buku Kerinduan Segala Zaman, saudara boleh mengirimkan SMS ke nomor 0877 16161637. Saudara boleh mengirimkan dan menuliskan nama dan alamat yang jelas, dan kami akan mengirimkan buku ini dengan gratis untuk saudara. Baiklah para pendengar yang dikasihi Tuhan, sedikit lagi kita akan mengakhiri pembahasan buku Kerinduan Segala Zaman. Kita semakin mendekati di mana Yesus akan diserahkan, dijatuhi hukuman mati, kemudian dia akan disalib dan dibangkitkan. Mari kita ikuti diskusi kali ini bersama Pendeta Gerald dan Dr. Alvin. Saya memberikan komentar pertama, kalau membayangkan suasana pada tengah malam, ya, ketika Yesus bergumul sudah dibahas di bagian sebelumnya, bab 74. Tengah malam itu Yesus sendirian sudah terjerembab ke tanah sementara muridnya tertidur. Ada bulan. Kemudian dilukiskan lagi bahwa ada pasukan kuasa kejahatan yang sangat banyak. Karena itulah pertarungan puncak di mana mereka mau agar supaya Yesus ini mengundurkan diri, membatalkan akan kesiapannya untuk menebus manusia. Itu ada Yesus di sana, kemudian ada murid-muridnya yang tertidur. Kemudian nanti akan ada datang orang-orang yang hendak menangkap dia dan bersama dengan Yudas. Saya melihat ada dua perbandingan. Yesus, dia pertama bergumul bahkan sampai berkeringat darah. Kemudian dia dikuatkan. Ketika dia bergumul, dia minta kalau boleh lalu, tetapi penurut kesiapannya untuk menurut, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kemudian yang kedua adalah Yesus berbelas kasihan. Jadi tangga-tangganya adalah bergumul, beriman, berbelas kasihan, menurut. Sementara murid-murid takabur, mereka lengah, tertidur, kemudian akhirnya mereka menjadi takut pada waktu ada penangkapan, kemudian mereka dikuatkan karena ada malaikat, tapi akhirnya ketika mereka melihat Yesus tidak mau menyelamatkan diri, mereka menjadi marah, mereka menjadi kecewa, dan mereka menyalahkan Yesus dan lari terbirit-birit. Suatu perbandingan yang sangat kontras antara Yesus dan murid-muridnya. Kalau bagi saya, mengambil pelajaran yang sangat indah. Yesus sudah memberikan teladan. Kemenangannya adalah pergumulan dan iman apapun yang terjadi. Sementara murid-muridnya, mereka lengah, tertidur, tidak bergumul, tapi akhirnya mereka lari terbirit-birit. Jadi mungkin dalam kehidupan rohani seperti itu kira-kira yang akan kita alami kalau kita tidak mengikuti jalan Yesus, jalan pergumulan dan jalan iman. Mungkin pendeta mau mengomentari hal ini. Oke, terima kasih Dr. Grace. Di dalam pasal yang ke-74 ini yang berjudul Getsemani, diberikan satu pelajaran yang menarik. Saya bisa menyimpulkan seperti ini. Yesus bisa menjadi penebus. Yesus bisa menjadi juru selamat. Yesus boleh mati di kayu salib, ditentukan di Taman Getsemani. Kenapa? Kenapa saya katakan seperti itu? Oleh karena ini mau ambil keputusan. Ternyata apa yang kita pikirkan selama ini berbeda. Kita pikir hal ini gampang-gampang saja Yesus ambil keputusan. Tidak. Ternyata kalau kita baca secara teliti, memang kita tidak kupas secara panjang, Yesus pernah khawatir. Salah satu Yesus pernah khawatir, jangan dia salah buat keputusan. Dalam pelajaran ini, di Taman Getsemani lah, itu merupakan dasar Yesus boleh menjadi penebus. Dan ketika dia berkata kalau boleh cawan ini, ya, dia tahu bahwa siksa sengsara. Bapaknya juga di sorga melihat sangat menderita ini Yesus. Malaikat-malaikat sorga juga melihat dia, Pak, menderita. Malahan sampai Jibril yang menggantikan Lucifer itu datang memberikan kekuatan supaya tetap kuat. Ya,
Saya pikir menurut pelajaran ini, keputusannya diambil di Taman Getsemani menentukan Yesus boleh mati dan menjadi juru selamat. Hanya dengan apa? Pelajaran di sini mengatakan hanya dengan doa. Yesus sendiri berkata, dia takut dan khawatir kalau dia putus hubungan dengan Bapanya. Sehingga dia selalu katakan kepada murid-murid, teristimewa kepada 3 murid yang dikasihinya, supaya tetap berdoa, dan tetap berdoa. Yesus bukan berdoa untuk dirinya saja, tetapi dia berdoa untuk murid-murid. Itulah sebabnya sangat paradoks di sini. Bagaimana dia dengan murid-muridnya. Tetapi luar biasa keputusan Yesus, sehingga dia boleh mengambil langkah. Saudara, saya pikir bahwa Yesus boleh menjadi juru selamat oleh karena di Taman Getsemani. Dan keputusan itu tidak gampang ya, sampai tadi bergumul. Ya, kalau dunia kedokteran sampai pembuluh darah ya, pecah, berarti dia stres berat. Ya, hanya untuk menjadi. Jadi, di mana saudara-saudara di mana saja Anda berada, coba kita bayangkan, gambarkan bagaimana Yesus step by step proses ketika dia mau menjadi penebus. Dan saat itu, kenapa itu sangat penting di Getsemani? Karena setan pun mau supaya Yesus tidak mengambil keputusan itu. Karena ketika Yesus tidak mengambil keputusan, dunia ini otomatis sudah miliknya. Kenapa? Tidak ada. Dan malaikat-malaikat jahat juga melihat. Setan pun melihat kalau boleh tidak ada keputusan seperti itu. Kalau boleh malaikat yang menggantikan dia, Jibril itu, kalau boleh ia tidak datang. Tapi Yesus boleh mengambil keputusan. Walaupun ya kalau di sini hadirat Allah dalam beberapa waktu diangkat, ya, sendirian. Tapi Yesus boleh menjadi berkat untuk kita. Oke, terima kasih banyak. Jadi satu kata kunci yaitu doa. Iya. Kita tidak akan pernah menang kalau kita tidak berdoa. Ada sebutan berkata Yesus hanya sejauh doa untuk sekarang ini ya. Iya, betul. Yesus hanya sejauh doa. Ada orang berkata, oh Yesus jauh. Tidak. Aplikasi hidup. Yesus hanya sejauh doa. Yesus teladan kita. Ketika dia berkata kepada murid-muridnya berdoa, Yesus berdoa. Begitu juga kita. Kita malu. Saudara-saudara berdoa, kita tidak berdoa. Kira-kira. Jadi luar biasa. Doa. Dan Yesus melakukannya. Dan Yesus sampai ke salib. Oleh karena dalam pasal ini di Taman Getsemani, itu adalah doa. Penyerahan. Artinya penyerahan kepada Bapa. Tidak pernah putus. Dan dia khawatir. Dia takut kalau dia sempat mau putus. Itu kira-kira. Terima kasih. Dr. Alvin, silakan komentarnya. Ya, baik. Luar biasa ya. Peristiwa Taman Getsemani adalah peristiwa hidup mati. Amin. Ya. Manusia. Karena mau tentukan. Ya, kan mau tentukan keputusan ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pergumulan Yesus. Mungkin kita tidak mempunyai pengalaman yang seberat apa yang Yesus ambil untuk keputusannya, tapi mungkin kita seringkali melemparkan sisi posisi saya seperti manusia, seperti Petrus, Yakobus, dan Yohanes, yang kita mengaku dipanggil Tuhan mengikut lebih dekat dengan Yesus. Tapi orang-orang itu seperti Petrus, Yakobus, Yohanes yang sebelumnya mengaku bahwa sekalipun mereka semua tergoncang imannya, aku tetap akan, bahkan sampai mati pun aku rela gitu, mau gitu ya. Tapi buktinya kan tidak gitu ya. Apa yang terjadi adalah ketika kita begitu capek, lelah, mengantuk, mungkin kalau saya aplikasikan bagi diri saya, mungkin kita boleh kasih tambahan. Kalau kita begitu lelah dengan bersibuk dengan segala macam, kita punya kepentingan diri, capek untuk itu, kita lupa bahwa padahal Yesus hanya minta 1 jam saja. 1 jam saja kamu untuk berjaga dan berdoa. Mungkin ketika kata berdoa, kita mungkin berdoa, tapi kita dulu jangan lupa ada kata juga berjaga-jaga. Apa artinya berjaga-jaga? Kalau kita baca firman Tuhan, berjaga-jaga itu kita lengkapi diri kita dengan berjaga-jaga dengan firman Tuhan, dengan jubah jirah kebenaran segala macam. Kebenaran firman Tuhan. Jadi artinya bukan hanya berdoa, tapi kita perlu merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi bagian kita. Nah, ketika Petrus dikasih tahu firman Tuhan sebelumnya oleh Yesus bahwa kamu akan menyangkal aku, dia menolak. Berarti dia tidak terima firman Tuhan. Tapi ketika nanti kita akan belajar berikutnya, dia mendengar ayat yang berkokok seperti apa yang firman Tuhan bilang sebelumnya, dia teringat, aduh saya sudah di firman Tuhan sudah kasih tahu saya. Nah, untuk pengalaman Petrus ini dimenangkan oleh kata lain dari Yesus Kristus. Daging ini lemah, tapi roh itu kuat. Jadi bagi saudara dan saya yang lemah, kita memiliki jalan keluar. Amin. Yesus memberikan kuasa di dalam Roh Kudus. Amin. Ketika kita berdoa dan berjaga dan memohon Roh Kudus, saya percaya kita pun akan menjadi seperti Petrus ketika dia harus nantinya mati dengan disalibkan dengan kepala aja di bawah.
Terima kasih banyak, suatu tambahan yang sangat menguatkan. Sementara kita juga perlu melihat contoh amaran dari pilihan Yudas. Sangat mengerikan. Karena Yudas membayangkan, ya, penulis ini menuliskan dengan detail, merangkum dari kitab Injil, bagaimana ketika mereka datang dengan pentungan, imam-imam besar, tua-tua, dan rakyat jelata yang mengikutinya, jadi kayak mau menangkap binatang buas. Kemudian malaikat Jibril kemudian ada di antara, dan mereka itu semua seperti pingsan, semua jatuh. Dan mereka sudah melihat bahwa dia adalah ilahi, dia adalah anak Allah. Tapi kemudian ketika malaikat itu pergi, Yudas kemudian menjadi berani. Jadi bukannya dia ditegur, menjadi berani. Disebutkan sini bahwa dia sudah mengeraskan hati dan menyerahkan hatinya kepada setan. Sangat ngeri. Seperti apa kira-kira orang yang menyerahkan hati sama setan? Mungkin ini pertanyaan terakhir buat pendeta. Oke, terima kasih. Jadi ketika orang tidak dikuasai oleh kuasa Yesus, kuasa Roh Kudus, maka dia berbalik 180 derajat. Itulah sebabnya saya mau katakan bahwa hidup beragama bukan hanya formalitas percaya Yesus atau Yesus dan Yesus, tetapi tidak menikmati kebenaran di dalam hatinya. Peristiwa Yudas, kita tahu Yudas seorang yang pintar. Ya, dia bisa menjadi menteri keuangan. Jadi kita bisa lihat di sini kenapa Yudas bisa jatuh. Oleh karena motifnya mengikut Yesus hanya mencari keuntungan. Ya, mencari keuntungan. Kalau kita lihat cerita dari Yudas, mengikut Yesus hanya mencari keuntungan, bukan mengikut secara rohani. Itu pelajaran untuk kita. Beragama bukan hanya formalitas, datang di gereja, tapi tidak benar-benar mengikuti kebenaran Yesus. Ya, percaya dan menurut tentunya. Jadi pelajaran Yudas, ya, Yudas seorang murid. Sebenarnya kalau kita lihat, Yudas orang pintar. Bisa saya katakan, semua dari 11 murid, 12 murid, dia yang paling. Itulah sebabnya kalau kita pelajari waktu-waktu lalu, dia direkomendasikan oleh murid-murid. Kenapa? Dia pintar. Tetapi dia jatuh oleh karena kepentingan diri, tamak, sombong, motif yang salah mengikuti Yesus. Terima kasih pendeta, sayang sekali waktu kita terbatas, ada banyak yang bisa kita diskusikan. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, rahasia kemenangan Yesus adalah doa, pergumulan, iman dan penurutan kepada kehendak Bapa. Sementara penyebab kejatuhan adalah hati yang keras dan mementingkan diri. Biarlah para pendengar sekalian boleh mendapatkan berkat dalam diskusi kali ini. Dan sebelum kita berpisah, mari kita dengarkan dulu kesimpulan yang akan disampaikan pendeta Kira. Saudaraku yang kekasih, di mana saja Anda berada, saya teringat satu ayat di dalam 1 Tesalonika pasalnya ke-5, ayatnya yang ke-17. Tetaplah berdoa. Saudara, ayat ini saya mau katakan pendek. Berdoa kata yang paling pendek. Tetapi saya mau katakan ayat ini pendek tapi panjang. Kenapa? Kata berdoa pendek, tetapi yang panjang, saudara, dalam versi bahasa Indonesia adalah tetaplah berdoa. Kenapa? Ya, panjang, bukan hanya pagi ini, siang ini, tetapi setiap hari. Saya mau katakan kepada saudara di mana saja Anda berada, ketika saudara berdoa di pagi hari, itu menentukan kehidupan saudara di sepanjang hari itu. Saudara memiliki hubungan dengan Yesus. Yesus memberikan contoh ketika dia mengambil keputusan hanya dengan doa. Saudaraku yang kekasih, doa memiliki kuasa yang besar dalam kehidupan saudara dan saya. Dan itulah keputusan yang kita harus ambil di Taman Getsemani. Kita akan tutup pembahasan kita di pasal yang ke-74 ini dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Allah kami di sorga, betapa baiknya Engkau bagi kami. Engkau selalu memberikan kami kekuatan firman-Mu. Dan saat ini kami boleh belajar tentang pelajaran tentang Getsemani. Ketika Yesus mengambil keputusan, ketika Yesus harus mati buat kami, ketika Yesus tidak mau mengambil sisi untuk menolak. Kenapa? Oleh karena Dia mau menjadi juru selamat kami dan menebus kita semua. Bapa di sorga,
apa yang kami sudah pelajari saat ini dengan kuasa Roh Kudus boleh ada bagi kami di mana saja kami berada. Berkati para pemirsa di mana saja. Kiranya kuasa keajaiban firman Tuhan, buku kerinduan segala zaman, boleh menjamah kami dengan kuasa-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kami menunggu SMS Anda di nomor 087716161637. Kami berdoa semoga berkat limpah dari Yesus telah menjadi bagian para pendengar sekalian dan berharap untuk bertemu kembali pada pembahasan selanjutnya bab ke-75 di hadapan Hanas di Istana Kayafas. Kiranya Tuhan memberkati kita semua adalah doa dan harapan kami. Sampai jumpa. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman dari Advent Vision Media Ministry. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati. Yesus mau datang segera.